Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita perhatikan dan lihat dalam debat iman antara orang Kristen dan kaum sebelah, saya kira tidak ada titik celah untuk menantang iman akan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari kesaksian hidup Yesus sendiri, kesuciannya, kebaikan-kebaikannya, kualitas hidupnya, mujizat yang Dia buat, saya kira tidak ada titik celah. Dan karena itu dari pihak sebelah hanya punya satu pertanyaan yang saya lihat selalu ditujukan kepada para pendapat dari kelompok Kristen. Tunjukkan saja satu ayat dalam kitab suci yang membuktikan bahwa Yesus Tuhan, maka mereka akan meninggalkan iman mereka dan ikut Yesus. Kalau kita perhatikan bacaan hari ini dengan baik, bacaan pertama maupun bacaan Injil hari ini, saya kira sudah jelas. Kita tidak perlu lagi
diungkapkan dengan sangat jelas dalam bacaan ini. Orang Yahudi mau membunuh Yesus, mau menangkap dan membunuh dia bukan karena alasan yang lain, tetapi karena dia menyebut dirinya, menyamakan dirinya sama dengan Allah. Dan itu sudah sangat jelas. Karena itu tidak perlu lagi penjelasan